Selamat datang di Shutter News terakhir di tahun 2023 dan mungkin beberapa informasi yang hadir di episode ini bisa jadi acuan atau clue kita tentang dunia kamera di tahun 2024. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Pertama pastinya gue pengen ngingetin dulu kalau lomba foto bulanan yang berhadiah kamera mirrorless itu ada lagi di bulan Desember ini. Dan kali ini hadiahnya bener-bener gokil, sebuah kamera profesional Sony A74. Lombanya sendiri ini powered by preset creature kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat yang punya presetnya, kalian gratis buat ikutan lombanya setiap bulan kalau ada lagi dan memang rencana kita akan ada setiap bulannya. Tapi buat yang belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Dan kesempatan kalian masih banyak karena untuk yang bulan ini itu akan ditutup di tanggal 5 Januari 2024. Masuk ke informasi pertama, ini ada informasi yang mungkin cukup menarik buat para penggemar Canon karena mengutip dari thenewcamera.com, katanya Canon R10 Mark II itu bakal datang di bulan Agustus 2024. Awalnya gue baca judulnya itu gue sendiri lumayan tertarik karena R10 sendiri memang termasuk kamera mirrorless Canon yang lumayan diminati gitu ya dengan value yang ditawarkan. Tapi sayangnya artikel ini bukan sebuah rumor gitu ya, bukan rumor yang berasal dari sumber tersembunyi gitu, sumber-sumber tertentu. Karena ini cuma ekspektasi atau perkiraan dari si penulis aja. Cukup menyebalkan. Dan sepertinya nggak ada informasi yang relevan juga di dalam artikelnya yang bisa kita angkat gitu ya. Jadi ya mungkin gue tambahin harapan gue aja. Mungkin kalau memang dia bakal keluar, si Canon R10 Mark II ini, gue berharap pada saat dia keluar, itu Canon udah bisa pakai lensa third party. Dan ngomong-ngomong soal artikel menyebalkan ini, mereka juga melakukan hal sama dengan X-T6 ya. Jadi mereka bilang bakal ada X-T6 di 2025 dan itu juga cuma ya nggak ada bocoran, nggak ada apa gitu, cuma akal-akalan sih penulis doang. Next, ini info yang gua rasa lebih relevan buat kita angkat, bukan info baru tapi perlu kita antisipasi kalau emang rumor ini akurat. Ini masih dari thenewcamera.com juga, cuman ya memang berasal dari rumor gitu ya. Jadi katanya Nikon Z6 Mark III itu bakal diumumkan di Q1 2024 dan beda dengan informasi yang R10 Mark II tadi, buat si Z6 Mark III ini udah ada sedikit lampiran foto dan ada spesifikasi yang tertulis juga. Yang menarik perhatian gua pastinya itu adalah klaim kalau kamera ini bakal membawa 6K ProRes RAW video support. Nggak jelas internal atau HDMI, tapi harusnya internal karena kalau HDMI ya B aja, itu tergantung recordernya doang. Biasanya cuma HDMI RAW support doang ditulis ya. Kalau sampai spesifik ProRes RAW, berarti dia bisa internal. Harusnya, gua nggak tahu juga. Tapi bukan hal yang nggak mungkin karena Z9 dan Z8 itu bawa ProRes RAW internal juga dan bahkan bawa NRAW juga. Yang kodeknya itu mirip-mirip dengan Red Cinema. Sayangnya kalau di artikelnya nikonrumors.com, Z6 Mark III ini nggak bakal bawa NRAW-nya. Jadi ya ada beberapa perbedaan juga di sini. Walaupun nggak berlawanan sih. Cuman di yang thenewcamera.com itu nggak mention apa-apa soal NRAW. Dan di Nikon Rumors itu katanya nggak bakal bawa NRAW. Dan di Nikon Rumors tidak mention apa-apa soal ProRes RAW. Gitu. Jadi masih agak membingungkan. Tapi ya kamera ini masih akan membawa mechanical shutter kalau dari rumornya, nggak kayak Z8 dan Z9. Cukup wajar karena dia juga tertulis belum pakai stack sensor. Masih pakai 24,5 megapiksel backside illuminated BSI gitu ya. Dan ya itu tadi, belum stack sensor, jadi harus pakai mechanical shutter buat fotonya. Tapi ingat, informasi ini bentuknya juga masih rumor, masih ada perbedaan antar website juga, so jadiin acuan aja dan jangan terlalu berharap banget. Manage ekspektasi kalian. Next, beberapa hari yang lalu, Insta360 merilis sebuah video menarik yang menunjukkan durability test dari action cam terbaru mereka, yaitu adalah Insta360 Ace Pro. Seru sih, jadinya kayak HP, sekarang kamera juga mamerin tes durability-nya.
Cukup wajar juga karena ini adalah sebuah action cam gitu ya yang memang ditujukan untuk durability yang luar biasa. Dan seru kalau kalian tonton ada sampai dibanting gitu. Gua kira kayak dijatuhin ya, tapi ternyata diakselerasi jadi kayak dibanting gitu sampai kameranya mantul. Lalu ada sampai dibekuin, dipanasin segala gitu ya. Jadi ya oke lah buat kalian yang kepo gitu ya, butuh tontonan, nah boleh main ke sana. By the way, buat yang belum tahu, ini adalah action cam dengan performa low light paling gokil dengan bantuan teknologi AI saat ini. Karena mereka menggunakannya itu tadi teknologi AI untuk melakukan real time active denoising. Jadi ketika kita rekam, itu sebenarnya dia lumayan noise, tapi dibersihin pakai AI secara real time sehingga file aslinya langsung bersih. Kita sempat compare side by side dengan hasil GoPro di video reviewnya dan S Pro ini bener-bener stand out banget hasil low light-nya. Dan emang dia juga memenangkan kategori action cam terbaik di tahun 2023 menurut tim ST Media. Boleh dicek reviewnya kalau kalian belum nonton. Terakhir, ini mengutip dari Sony Alpha Rumors, Laowa sepertinya itu akan mengeluarkan lensa yang menarik lagi. Bukan lensa autofokusnya, walaupun itu patut kita tunggu juga. Dan memang lumayan menarik juga bentuknya untuk yang autofokus. Tapi ini adalah sebuah lensa anamorphic zoom lens. Sangat-sangat menarik. Kayaknya gue baru denger gitu, ada anamorphic zoom. Walaupun sebenarnya ada sih anamorphic zoom, tapi di ranah kita-kita yang personal use, itu setahu gue belum kedengeran. Biasanya anamorphic zoom itu ya buat corporate, buat orang produksi gede, dan itu pun biasanya sewa karena harganya sangat mahal. Dan Laowa sendiri itu terkenal pushing physical limitation. Dulu pernah lensa manual mereka itu ada yang sangat wide tapi zero distortion. Lalu pernah juga ada yang minimum focus distance-nya hampir di kaca lensanya sendiri. Saking deketnya gitu minimum focus distance-nya. So mungkin anamorphic zoom ini bakal jadi gebrakan lagi dari mereka. Sebenarnya ada gitu ya lensa anamorphic zoom, tapi selama ini belum ada yang murah atau terjangkau buat personal use, dan mungkin Laowa bisa membawa itu. Pastinya bakal menarik buat orang-orang yang punya urge kreatif yang tinggi yang pengen bermain dengan anamorphic zoom lens. Apalagi ya kita lihatlah nanti karena limitasinya tuh banyak anamorphic zoom gitu ya, kayak squeeze factornya nanti bisa berubah-ubah dan lain sebagainya. Ya mungkin Laowa ini bakal memberikan sesuatu yang performanya benar-benar gokil. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit informasi dari gue di episode Saturn News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.